Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi teman-teman di sini aku mau ngelanjutin pembahasan mengenai hitungan CND. Nah, jadi di sini kita masuk ke PPT yang dosis obat 2. Nah, soal pertama ini kan ada pada slide 3. Soalnya ini kan berapa tablet allopurinol 100 mg yang harus digunakan untuk menyiapkan resep berikut ini. Nah, jadi pada resep itu kan si allopurinolnya kan 65 mg per 5 ml. Nah, di situ kan tertera sirup AD 150 ml. Nah, berarti AD itu kan artinya hingga kan. Nah, berarti itu kalau kayak gitu, kalau ada AD-nya gitu, berarti total sediaannya itu 150 ml. Nah, jadi untuk menghitung allopurinolnya itu kan di situnya kan volume yang diminta kan 150 ml per 5 ml itu kan volume yang diketahui dari si allopurinolnya dikali 65 mg. Nah, hasilnya itu 1950 mg. Nah, yang akan digunakan itu kan tablet allopurinol 100 mg. Nah, jadi perhitungannya itu kan yang sudah kita hitung tadi 1950 mg per 100 mg per tablet. Nah, hasilnya itu kan 19,5 tablet. Nah, kalau misalkan 19,5 kan nggak bisa ya. Nah, jadi dibuatkan menjadi 20 tablet. Nah, lanjut masih slide 3. Soalnya ini berapa banyak tablet enalapril 20 mg yang masing-masing bobotnya 120 mg dan berapa gram laktosa yang harus digunakan untuk menyiapkan resep berikut ini. Nah, di sini kan tertera enalapril 7,5 mg dan laktosa AD 200 mg. Nah, di situ kan ada DTD kan, yang artinya berikan sekian takaran. Nah, jadi kalau misalkan ada DTD itu, dosis yang di resep itu dikalikan dengan jumlah obat yang akan dibuat. Nah, jadi banyak tablet enalapril-nya itu jadinya itu 7,5 mg dikali total sediaannya yaitu kan 40. Jadi hasilnya 300 mg. Nah, jadi tablet yang dibutuhkannya itu 300 mg dari hasil yang sudah kita hitung tadi dibagi 20 mg per tablet. Hasilnya itu kan 15 tablet jadinya. Nah, yang kedua itu kan ditanyakan berapa sih laktosa yang digunakan. Nah, tadi kan udah dihitung tuh. Enalapril kan 7,5 mg dikali 40 itu kan hasilnya 300 mg atau kalau misalkan kita ubah ke gram itu jadinya 0,3. Nah, untuk laktosumnya ini kan diresepkan AD 200 mg. Nah, di situ kan ada DTD kan. Nah, berarti kita kali dengan 40. Jadi laktosumnya itu AD 200 mg dikali 40. Nah, jadinya AD 8000 mg. Nah, kayak yang tadi kan kalau misalkan dia ada AD itu berarti total sediaannya tuh si yang ada AD-nya gitu. Nah, jadi kan untuk laktosumnya atau SL-nya itu 8 dikurangi 0,3 itu hasilnya 7,7 untuk laktosumnya. Nah, lanjut ke slide 4. Pertanyaannya, berapa kapsul indometasin 75 mg yang harus digunakan untuk menyiapkan resep berikut ini? Nah, di situ kan di soalnya tertera AD 90 ml atau hingga 90 ml yang berarti total sediaannya itu kan 90 ml. Nah, di situ kan serbuk indometasinnya itu kan 1% dari sediaan. Nah, berarti serbuk indometasinnya itu 1/100 dikali 90 ml. Hasilnya itu 0,9 gram atau jika kita konversi ke miligram, jadinya 900 mg. Nah, yang tersediakan kapsul indometasinnya kan 75 mg. Nah, berarti kapsul indometasin yang digunakan itu 900 mg dibagi 75 mg per tablet. Hasilnya itu 12 tablet. Nah, lanjut masih slide 4. Soalnya ini berapa banyak tablet estropipat 0,75 mg yang harus digunakan untuk menyiapkan resep berikut ini. Nah, di situ kan di resepnya kan tertera 60 mg atau artinya hingga 60 gram. Nah, berarti total sediaannya itu 60 gram. Nah,
estropipatnya ini kan 0,0125% dari sediaannya atau dari 60 gram. Nah, berarti hitungannya 0,0125 per 100 dikali 60. Hasilnya itu 0,0075 gram atau jika kita konversi ke miligram menjadi 7,5 miligram. Tablet estropipet yang tersedia itu kan adanya 0,75 miligram. Nah, sehingga tablet yang kita siapkan itu 7,5 miligram dibagi 0,75 miligram per tablet, hasilnya itu 10 tablet. Nah, lanjut ke slide 5. Nah, ini kan diminta perhitungannya. Nah, kalau perhitungan resep ini tuh bisa dibilang sedikit berbeda dengan resep-resep sebelumnya. Kan kalau misalkan resep-resep sebelumnya biasanya di zat yang paling bawah itu kan ada ad sekian mililiter atau ad sekian gram. Nah, tapi di sini tuh nggak ada gitu loh. Jadi di situ kan Coravecot creamnya kan 20 gram. Nah, jadi kan di sini kan Coravecot creamnya kan 20 gram, bukan ad 20 gram. Nah, jadi yang 20 gram ini tuh bobot dari Coravecot creamnya aja, bukan bobot dari seluruh sediaan. Nah, jadi bobot seluruh sediaan itu ya 20 gram ditambah asid salisit 1%, ditambah asid 1%, dan ditambah sulfur PP 5%. Nah, hal pertama yang kita lakuin buat hitung ini tuh yaitu cari bobot seluruh bobot total sediaannya. Nah, di sini kan, nah kalau misalkan satu sediaan semua zat itu kan, kalau misalkan kita kepersenin itu kan jadinya 100%. Nah, 100% dikurangi dari yang persen-persennya ini kan jadinya 100% dikurangi 1% ditambah 1% ditambah 5%. Nah, hasilnya kan 93%. Jadi 93%-nya ini tuh persentase dari Coravecot creamnya. Nah, terus kita ngitung nih bobot total. Nah, caranya itu kan 100% per 93% dikali 20 gitu. Nah, hasilnya 21,505 gram. Nah, udah tuh. Nah, kalau misalkan udah ketemu bobot total sediaannya, tinggal kita cari bobot dari masing-masing zat yang ada persentasenya. Nah, jadi kan asid salisil kan di resepnya kan 1%. Nah, berarti 1 per 100 dikali 21,505. Begitupun LCD dan sulfur. Caranya sama aja. Dan Coravecot creamnya tetap 20 gram. Nah, di sini slide 9. Pertanyaannya, berapa banyak vial injeksi 10 ml yang mengandung 5 mg per mililiter diazepam yang akan diperlukan untuk membuat formula tersebut? Nah, diketahuinya kan tadi kan vial injeksi 10 ml mengandung 5 mg per mililiter diazepam. Diazepamnya kan 100 mg. Nah, ditanyain itu vial yang digunakan. Nah, jadi perhitungannya ini resep yang dosis di resep itu 100 mg dibagi dosis yang ada di vialnya kan 5 mg per mililiter ya. Nah, jadi hasilnya itu 20 ml. Nah, jadi vial yang digunakan itu 20 ml dibagi 10 ml per vial. Nah, hasilnya itu 2 vial. Kayak gitu, teman-teman. Nah, yang kedua ini slide 10. Berapa mililiter injeksi yang mengandung 40 mg suatu obat per mililiter yang akan memberikan jumlah obat yang diperlukan untuk membuat 120 ml suspensi 0,2%. Nah, di sini kan suspensi 0,2%. Arti dari 0,2% itu kan 0,2 gram dalam 100 ml. Atau jika kita konversi ke miligram, si gramnya itu jadinya kan 200 mg per 100 ml. Nah, kalau kita sederhanain lagi, jadinya kan 2 mg per mililiter. Nah, total sediaannya ini kan 120 ml. Nah, jadi kan kita tuh mau nyari si mililiternya kan dalam sediaan ini. Jadi, kita tuh hitung pakai rumus yang ini. 2 mg per mililiter dikali 120 ml. Nah, hasilnya itu kan 240 mg. Nah, di sini kan injeksi mengandung 400 mg per mililiter. Nah, sehingga
yang dosis tadi kan yang kita hitung itu kan 240 mg dibagi dosis yang tertera di injeksinya itu kan 40 mg per mililiter. Nah, jadi hasilnya itu 6 ml. Nah, kemudian slide 17. Yang ditanyainnya kan air steril untuk injeksi yang harus ditambahkan. Nah, di sini tuh konsentrasi air yang dimaukan 100 mg per mililiter. Nah, di situ juga tertera pada vial 2 gram aztreonam 2000 mg. Nah, jadi air sterilnya itu 2000 mg per 100 mg per mililiter, hasilnya itu 20 ml. Nah, slide 18. Ini kan seorang dokter menulis resep penisilin G kalium 400.000 unit intramuskular Q6H. Nah, terus kan diketahuinya tuh penisilin, ini informasi berikut ini tercantum pada kemasan untuk vial 5 juta unit. Kan penyiapan larutan, tambahkan 18 ml pelarut untuk mencapai konsentrasi air 250.000 unit per mililiter. Nah, ditanyainnya kan berapa sih pelarut yang harus ditambahkan ke vial untuk mencapai kekuatan yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau misalkan volume total itu kan volume serbuk ditambah volume pelarut. Nah, jadi kita tuh nyari volume total dulu. Nah, di sini kan tadi kan tertera ya. Informasi berikut tercantum pada kemasan dalam untuk vial 5 juta unit. Nah, berarti kan yang dimaukan 5 juta unit kan, 5 juta unit dibagi 250.000 unit per mililiter dari yang tadi yang yang ininya, yang di soalnya. Hasilnya itu kan 20 ml. Nah, volume total itu kan volume serbuk ditambah volume pelarut. Nah, udah ketemu kan volume totalnya. Kita masukin ke volume totalnya ini 20. Nah, untuk volume pelarutnya ini kan kita udah tahu dari sini, dari pernyataan yang ini. Tambahkan 18 ml pelarut untuk mencapai konsentrasi air 250.000 unit per mililiter. Nah, jadi kita masukin ke volume pelarutnya kan 18 ml. Nah, jadi untuk volume serbuknya 2 ml. Nah, jadi kita hitung volume totalnya. Tadi kan 5 juta unit dibagi yang resep dokter itu kan 400.000 unit ya. Nah, berarti di bawahnya itu diganti 400.000 unit per mililiter. Nah, hasilnya 12,5 mililiter. Nah, kalau udah ketemu volume totalnya ini kan volume serbuk ditambah volume pelarut. Nah, volume totalnya ini 12,5 kan yang hasil kita hitung tadi. Nah, volume serbuknya ini 2 dari yang kita hitung tadi, yang sudah kita dihitung di atas tadi, dan ditambah volume pelarutnya. Nah, berarti volume pelarutnya ini 12,5 ml dikurangi 2 ml, hasilnya 10,5 ml. Nah, yang slide 23, di sini kan diketahuinya kan laju infus intravenanya kan 36 tetes per menit dalam waktu 3 jam dan memiliki faktor tetesan 15 tetes per mililiter. Nah, ditanyanya larutan yang diinfuskan, jumlah larutan yang diinfuskan dengan faktor tetesan 15 tetes per mililiter. Nah, yang pertama kita lakuin itu, di sini kan waktu 3 jam ya. Nah, 3 jam tuh kalau kita konversi ke menit, itu jadinya kan 180 menit. Nah, jadi jumlahnya ini 36 tetes per menit, karena kita boleh 3 jam, berarti kita kali dengan 180 menit. Nah, jadi hasilnya 6.480 tetes. Nah, disoalkan faktor tetesannya kan 15 tetes per mililiter. Sehingga 6.480 tetes dibagi 15 tetes per mililiter, hasilnya itu 432 mililiter. Nah, masih di slide ke-23, soal nomor 2 itu, 1 liter kantong injeksi ringan laktat diberikan sebagai infus dengan laju 125 ml per jam. Yang ditanyakan waktu pemberian infusnya tersebut. Ini jadi kan
itu kan 1 liter kantong. Nah, 1 liter ini kan kalau kita konversi ke mililiter jadinya 1000 mililiter. Nah, waktunya ini untuk waktunya tinggal kita bagi aja. Jadi 1000 mililiter dibagi 120 ml per jam, itu hasilnya 8 jam. Lanjut ke slide 24. Ini kan diketahui, nah ini kan dosisnya kan 20 miligram per kilogram. Waktunya itu kan 30 menit. Nah, satu vial 250 mg diencerkan hingga 100 ml menggunakan NaCl 0,9% dan diberikan pada anak berbobot 24 pon. Nah, berapakah yang ditanyakan? Berapakah laju aliran dalam tetes per menit jika pemberian infus diatur 60 tetes per mililiter? Nah, langsung aja kan di sini kan dosisnya kan 20 mg per kilogram. Sedangkan bobot yang tertera pada soal ini kan masih pon. Jadi kita konversikan dulu 24 pon menjadi kilogram, didapatkan 10,9 kilogram. Nah, terus kita cari dosisnya dengan cara mengalihkan 20 mg per kilogram dikali 10,9 kilogram, itu hasilnya 2,8 mg. Nah, jadi volumenya ini dosis yang kita hitung dibagi dosis yang tertera dikali 100 ml. Kan angkanya itu 218 mg dibagi 250 mg dikali 100 ml. Nah, hasilnya itu 87,2 ml. Setelah itu, kita tuh menghitung tetesannya. Nah, yang dimaukan 60 tetes per mililiter. Nah, jadi kita kalikan dengan hasil volume yang tadi. Jadi 60 tetes per mililiter dikali 87,2 mililiter hasilnya 5.232 tetes. Dan di soalnya juga tertera ingin diberikan selama 30 menit dan sehingga 5.230 tetes dibagi 30 menit hasilnya 174,4 tetes per menit, atau jika kita bulatkan menjadi 175 tetes per menit. Soal slide 30. Suatu obat memiliki ketersediaan hayati 40% melalui rute oral dan 58% melalui rute transdermal. Jika seorang pasien menggunakan kapsul 2,5 mg BID dan memutuskan untuk mengubahnya menjadi salep 2%, berapa gram salep yang harus digunakan per hari untuk menghasilkan dosis yang sama? Nah, jadi kan diketahuinya F1 ini yang ketersediaan hayati melalui rute oral. Dan yang F2 itu 58% itu pemberian secara transdermal. Terus kan bobot kapsulnya kan 2,5 mg per BID, yang intinya kan persen salep. Nah, BID itu kan pokoknya BID itu kan artinya 2 kali sehari. Nah, jadi rumus yang ini tuh pakainya tuh F1 kali D1 sama dengan F2 kali D2. Ada di PPT, pokoknya rumusnya ini. Terus kan F1-nya kan tinggal kita masukin aja 40% dikali 2,5 kali 2, D itu kan dosisnya ya. Nah, kenapa dikali 2? Nah, karena ada keterangan BID yang 2 kali sehari itu. Jadi, kita kali 2. Nah, sama dengan F2-nya kan 58%. Dan dikali D2. D2-nya kan belum kita ketahuin. Nah, jadi hasil D2-nya ini 3,45 mg. Kalau kita konversikan ke gram, menjadi 0,00345 gram. Nah, kemudian kita masuk ke dosis salepnya. Itu kan berarti yang udah kita hitung tadi 0,00345 gram per 2 gram per 100 gram. Nah, 2 gram per 100 gram itu kan dapat dari yang dimaukan salep 2% ya. Nah, berarti si persennya itu 2% itu kan berarti kalau dalam salep artinya 2 gram per 100 gram. Nah, dari situ. Nah, hasil dari pembagian itu adalah 0,1725 gram per hari. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan PPT dosis obat kedua dari aku. Mohon maaf kalau misalkan dalam penjelasan tuh ada yang belibet atau belum ngerti. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.